Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kali ini saya ingin berbicara masalah musik. Karena ada yang mengharamkan musik. Tetapi pertanyaannya, benarkah musik haram? Nah, ini yang akan kita bahas, sobat-sobat. Ya, tentu saja siapapun tidak akan lepas dari musik. Meskipun bukan seorang pemain musik, meskipun dia tidak yang menyetel musik, tetapi dalam kehidupan sehari-hari pasti orang akan mendengar musik. HP yang kita pegang juga banyak musik. Nah, sebenarnya sobat-sobat, ulama berbeda pendapat mengenai keharaman musik. Ada yang mengatakan haram mutlak. Ada juga yang mengharamkan dengan kecuali. Haram tapi ada kecualinya. Nah, tentu saja kita harus mendudukkan masalah musik ini secara adil dan sesuai dengan proporsinya. Kita tidak bisa hanya melihat dari satu sisi tanpa melihat sisi yang lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya, sobat-sobat, mari kita simak, kita dengarkan bagaimana penjelasan Ustadz berikut ini. Hukum musik dalam tinjauan Al-Quran dan Sunnah dan dalam bab fiqih. Jika disebutkan musik dalam konteks keterangan hadis dan ayat Quran, maka yang dimaksud apa? Syair. Ada para penyair yang mereka dalam syairnya hanya menggunakan kata-kata saja. Ada para penyair yang dalam syairnya diiringi kemudian dengan alat-alat. Di antara alatnya ada rebana toblon, ada alat petik ma'zifah, jamaknya dengan ma'azif. Nah, dua hal ini pada masa Islam di zaman Nabi SAW itu pun masih berlangsung. Dan menariknya, dua negatif ataupun positif juga terjadi di masa Nabi SAW. Di Ibnu Hibban, hadisnya sahih, nomor hadis 6892. Ya, baik, teman-teman, hadisnya dari Buraidah. Hadisnya dari Buraidah. Satu kali ada dua orang yang berdendang ya, di hadapan Nabi SAW. Di hadapan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Di hadapan sahabat Uthman bin Affan. Mereka berdendang, nyanyi-nyanyi. Ada liriknya, ada iramanya, ada macam-macamnya. Apa yang terjadi? Ketika mereka sedang berdendang, Nabi tidak melarang mereka. Tapi ketika Umar datang, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu datang, kemudian dilemparkanlah kemudian ya rebana yang mereka pegang, dilemparkan oleh mereka, lalu Nabi mengatakan, ya datanglah Umar, yang saat Umar datang, setan akan takut kepadanya. Setan akan takut kepadanya. Perhatikan, hadis ini kata para ulama hadis menunjukkan dua pesan sekaligus. Ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Apa yang dibenarkan? Pertama, yang dibenarkan adalah keadaan ketika mereka menyanyi bersyair di hadapan Nabi SAW, tidak ada kalimat-kalimat yang langsung disanggah oleh Nabi. Kalaulah seketika itu haram, tentu Nabi akan mengatakan, jangan berdendang di hadapan saya, itu haram. Tinggalkan, tinggalkan. Tapi yang paling menarik, kenapa Ustadz saat Umar masuk kemudian dilemparkan alat-alat itu? Karena sebagian dari alat-alat yang digunakan, pernah digunakan di tempat-tempat yang lainnya, atau tempat-tempat yang mengarahkan pada maksiat. Contoh, tidak sedikit orang-orang menggunakan gitar, kemudian gitar yang saya maksudkan yang tempo dulu, kemudian rebana untuk mengiringi perbuatan-perbuatan maksiat yang terjadi pada saat itu. Contoh, mohon maaf, fokus ini,
Itu dulu orang Arab kalau mau maksiat, mereka akan datang mengenakan jubah terbaiknya untuk menunjukkan status sosialnya. Biasanya menggunakan sutra, laki-laki pakai sutra, datang. Kemudian dia bawa, maaf ya, perangkat-perangkat mabuk. Dari yang perasan kurma, perasan anggur, dan sebagainya. Setelah itu disertailah dengan penyanyi-penyanyi biduan-biduan sambil diiringi dengan alat-alat musik. Ada yang pakai rebana, ada yang pakai kemudian gitar-gitar yang dipetik pada masa itu. Sebagian bersenandung, sebagian yang mabuk, ada yang zina, dan sebagainya. Dari situlah Nabi pernah mengeluarkan hadis, di masa yang akan datang, itu telah dihapuskan oleh Nabi seperti itu. Jangan mabuk lagi, jangan zina lagi. Turun ayat melarang zina, turun ayat melarang mabuk, bahkan sampai 4 tahapan. Turun ayat melarang hal-hal yang tidak bermanfaat. Setelah itu sepi semua itu. Tapi kata Nabi, akan muncul di masa datang di antara umatku yang menghalalkan lagi proses seperti itu. Digabungkanlah 4 tadi. Mereka menghalalkan zina, mereka menghalalkan khamar, mereka menghalalkan sutra, dan mereka menghalalkan ma'azif. Nabi bukan menyebut musik, bahasa hadisnya ma'azif. Kenapa Nabi menyebut ma'azif? Karena sebagian alat itu ada yang digunakan pada yang negatif. Mengiringi orang untuk berbuat maksiat. Jadi kalau Anda menemukan hadis itu bukan berbicara masalah hukum mutlak musik, bukan. Hadis itu ingin bicara tentang konteks maksiat yang terjadi di masa Nabi. Yang sering diakibatkan oleh penggabungan antara alat-alat musik dengan tujuan-tujuan maksiat. Satu kali Nabi melihat Sayyidah Aisyah. Kemudian ketika beliau melihat Sayyidah Aisyah di rumah beliau, masuk ke dalamnya, Sayyidah Aisyah sedang dihibur oleh 2 orang. Ya, yang bantu beliau, jariyah beliau, ketika dihibur menggunakan syair. Ya, bahkan menggunakan ini, rebana, dufuf, tobel. Dipukul-pukul, nyanyi-nyanyi, dan sebagainya. Datanglah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau datang, beliau tidak suka dengan itu. Karena beliau senangnya dengan Quran. Senangnya dengan hal-hal yang baik-baik berupa hadis dan sebagainya. Tidak terlampau suka dengan masalah-masalah musik. Jadi begitu masuk, beliau katakan, apa bimazmuri syaitani fi baitin Nabi SAW, kok ada senandung-senandung setan? Maksudnya ini saya nggak suka ini nih. Kok ada yang haram di rumah Nabi SAW? Abu Bakar memahami setiap musik itu haram. Apa kata Nabi? Hadis sahih. Kata Nabi, Abu Bakar, janganlah usil ya dengan menghukumi mereka. Ini hari raya untuk mereka, biarkan mereka bersenandung. Perhatikan, Abu Bakar menghukumi haram perbuatan 2 orang jariyah tadi. Nabi mengatakan tinggalkan mereka, biarkan mereka bernyanyi karena ini hari raya untuk mereka. 3, bab pernikahan. Tiba-tiba ada sahabat kalangan yang menikah, suasananya sepi. Nabi perintahkan pada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, kenapa tidak ada orang-orang yang bernyanyi? Kenapa tidak ada orang-orang yang bersyair? Bukankah orang Ansor senang kalau ada pesta seperti ini, ada yang bernyanyi, ada yang bersyair? Nabi malah memerintahkan, keluarkan dufuf, pukul rebana, dan buat syair-syair yang bagus untuk menghibur mereka. Di hiburan-hiburan, urusan-urusan yang sifatnya dalam kebaikan. Nabi malah meminta dihadirkan, bukan meminta dihilangkan. Para ulama, ketika melihat hadis-hadis ini, dan ayat-ayat Quran, mereka terbagi pada beberapa golongan. Ada yang berpendapat haram mutlak untuk kehati-hatian. Sudah, haram kecuali. Boleh dalam bab nikah. Sepanjang musiknya tidak terlampau berlebihan, bahkan disyaratkan rebana saja. Selain rebana, nggak boleh. Atau akapela saja. Jadi yang pakai piano tetap haram. Yang pakai gitar tetap haram. Yang boleh pakai rebana saja. Imam Asy-Syafi'i tidak membenarkan wasiat dengan alat musik. Tidak membenarkan wasiat dengan alat musik. Bahkan kata beliau, kalau ada alat musik kemudian diwasiatkan, itu batal hukumnya. Ini menunjukkan kata beliau, Imam Asy-Syafi'i menghukumi haram bagi alat musik. Bahkan ada dari Imam Asy-Syafi'i keterangan, kalaulah kemudian, maaf, ada orang-orang yang mencuri alat musik, maka tidak dihukum kisos, nggak usah dipotong tangannya. Karena dia mencuri sesuatu yang diharamkan, yang diwasiatkan untuk ahli waris. Benda ini unik sifatnya. Dia saat yang bersamaan bisa diwariskan, bisa tidak diwariskan. Apa di antara pembahasan yang dibahas ini? Banyak. Ada wasiat tentang pemberian anjing. Ada. Anjing apa hukumnya? Dalam mazhab Syafi'i itu haram mutlak. Dalam mazhab Syafi'i. Haram mutlak. Ya, najis aini. Najis aini. Jadi kalau disentuh pun Anda mesti cuci tangan. Ya, cuci tangannya 7 kali. Salah satunya menggunakan apa? Baik. Nah, yang paling menarik setelahnya pembahasan tentang warisan menggunakan alat-alat musik. Dicontohkan langsung di sini. Misalnya yudrobu bihi. Yang sering dipukul. Misal seperti rebana. Dan kemudian alat-alat musik yang dipetik. Ya, kalau sekarang gitar dan semacamnya. Teman-teman, apa kalimat Al-Imam Asy-Syafi'inya? Dipotong kemudian jadi kalimat wa illam yasluh illa lidarbi lam tajuz 'indi. Dipotong sampai situ. Dan kalau wasiat tentang alat musik itu hanya dimaksudkan untuk alat pukul, alat musik saja, maka wasiat itu tidak boleh menurut saya, batal. Teruskan, disambung lagi kemudian.
Wa in kana la yasluhu illa lidarbi batalat 'indil wasiyah wa hakadzal qaul fil mazamir kulliha. Ini yang dikutip sampai sini saja. Yang dikutip sampai sini saja. Lihat kalimatnya. Fa in kanat lahu wa in kana la yasluhu illa lidarbi batalat 'indil wasiyah. Kalau wasiat itu dimaksudkan alat musik yang biasa dipukul, kalau terjemahannya dipotong, maka maknanya berubah. Kalau yang diwasiatkan itu adalah alat musik yang biasa dipukul, maka menurut saya hukumnya batal wasiat, kata Imam Asy-Syafi'i. Kata beliau ingin mengatakan dialihkan potongan ini dengan terjemahan menurut yang menerjemahkan, dipahami kata Imam Asy-Syafi'i, kalau warisannya berupa alat musik maka itu batal hukumnya. Ini menunjukkan alat musik itu hukumnya haram. Demikian kesimpulan yang menyampaikan hukum haram. Padahal di bab ini kalau dibaca keseluruhan, Imam Asy-Syafi'i membagi dua alat musik yang diwasiatkan. Alat musik pertama, sama alatnya, sama-sama rebana. Tapi yang pertama dipukul untuk yang bermanfaat. Seperti motivasi orang pada kebaikan, konteks dulu untuk berperang. Perang jihad. Di ketika mau jihad didorong, bikin syair, Hasan bin Sabit dipukul rebana, dang, ding, dung, gendang dipukul dan sebagainya. Kata Imam Asy-Syafi'i, kalau itu yang diwariskan maka halal hukumnya. Alatnya sama. Boleh. Tapi kalau yang diwasiatkan ke ahli waris, diwasiatkan kemudian, atau menjadi warisan, hanya alat musik yang digunakan untuk yang lahun saja yang ini. Untuk nyanyi-nyanyian yang tidak bermanfaat, untuk mabuk-mabukan, untuk diarahkan pada yang maksiat, itu yang dimaksudkan kata beliau, batalat 'indil wasiyah, batal wasiatnya. Di kalimat itu dari Imam Asy-Syafi'i bukan ingin menghukumi musik haram mutlak, bukan. Imam Asy-Syafi'i ingin mengatakan alat musik yang dimaksudkan jika dipakai untuk hal-hal kepentingan maksiat. Sedangkan yang tidak maksiat boleh dilakukan untuk persoalan ahli waris atau untuk wasiat diberikan pada generasi setelahnya. Kesimpulannya adalah pendapat ulama ada yang mengharamkan mutlak dengan alasan tadi untuk kehati-hatian saja. Yang kedua ada pendapat haram dengan syarat, haram kecuali karena ada pengecualian-pengecualian di sini. Yang ketiga kemudian ada yang membolehkan mutlak karena diambil hadis kebolehannya saja. Yang keempat ada kebolehan dengan syarat kalau musik yang dimaksudkan mendukung kepada nilai-nilai kebaikan yang dibenarkan oleh agama. Di luar itu maka semuanya masuk pada kategori yang tidak dibenarkan. Bagaimana kita menyimpulkan tarjihnya? Kita letakkan musik pada porsinya. Jika musik itu tidak ada hubungan sama sekali dengan maksiat dan tidak mengajak juga misalnya secara langsung pada ketaatan yang standar-standar saja, maka dihukumi mubah di sini. Bisa lagu-lagu kebangsaan yang sifatnya tidak ada lirik maksiat dan sebagainya. Di Saudi ada lagu kebangsaannya, Indonesia ada lagu kebangsaannya. Dan dengan nilai-nilai itu disampaikan nilai-nilai kebangsaan suatu bangsa misalnya. Maka itu masuk pada kategori yang ini saja, mubah. Kalau dari musik itu kemudian, maaf, dia tidak langsung terkait dengan maksiat. Tapi di situ ada yang membuat diri kita itu masih ingat sholat, masih Quran dan sebagainya, tapi malas beraktivitas dalam urusan-urusan keduniaan. Larut dalam itu, maka minimal dia jatuh hukum makruh di situ. Makruh. Kalau sudah masuk pada aspek yang dilarang. Dengan musik bukan lalai lagi, sholat nggak dikerjakan. Memang ingat, cuman nggak dikerjakan. Ada yang sama sekali nggak ingat sholat. Ada yang langsung bermaksiat di situ. Alat-alatnya sudah ada drumnya, ada gitarnya, ada macam-macamnya. Sampingnya apa? Minumannya juga ada. Bukan minuman biasa. Begitu minum bermasalah. Ada tabletnya juga bukan tablet biasa. Begitu dimakan, ada persoalan di situ. Dan seterusnya. Mabuknya ada. Mohon maaf, sakaunya ada di situ. Zinanya juga ada di situ. Yang kalau berdendang, maaf ya, pelakunya saja sudah masuk dengan cara maksiat. Maka pesertanya pun pasti akan bermaksiat. Silakan Anda lihat konser-konser musik yang diawali para penyanyinya dengan proses yang salah, dengan bermaksiat di situ, maka akan menghasilkan para peserta pun yang larut dalam maksiat. Datangnya yang dibawa apa? Yang dibawa itu halal yang maksiat. Minuman yang tidak jelas, arah yang tidak jelas, joget-joget tidak jelas, ikhtilat tidak jelas, maka jelas itu hukumnya haram. Tapi kalau kemudian dari situ ada nilai-nilai kebaikan yang dibawa bahkan mengarahkan pada nilai-nilai agama. Yang memang di situ domainnya dia. Di situ bakatnya, hidupnya di situ. Siapa contohnya? Jangan ambil contoh sekarang. Ambil contoh di masa Nabi, namanya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit. Bahkan langsung dipuji oleh Nabi SAW. Bahkan dinantikan syairnya. Begitu ada yang mencela, Hasan tampil membela Nabi SAW dengan syairnya. Bahkan di situ dibutuhkan syairnya Hasan untuk membela nilai-nilai Islam. Karena konteksnya sangat dibutuhkan. Naik hukumnya bukan sekedar mubah, ada nilai sunnah di situ. Karena golongan-golongan itu tidak bisa mendengar yang lain kecuali syair. Bahkan bisa jatuh pada hukum yang sangat luar biasa, walaupun ini jarang, sangat jarang. Bisa masuk pada kategori wajib, kalau memang itu jadi wasilah satu-satunya untuk memahamkan orang tentang Islam. Contoh, saya bertemu dengan Profesor Silmi, Hamid As-Silmi. Beliau dari Kanada. Tidak sedikit orang Kanada masuk Islam, karena mendengar lirik-lirik keislaman. Karena memang dunianya di situ.
Kalian sering dengar Justin Bieber, macam-macam dan sebagainya misalnya. Satu kali dia mendengar lirik Islam. Begitu mendengar dia penasaran. Karena dia ahli musik, dia dengar masuk Islam karena mendengar lirik-lirik Islami. Memang poinnya cuma itu. Dipakai yang lain nggak bisa. Diajak dengan kalimat nggak bisa, didakwahi nggak bisa, dengan toleransi juga nggak bisa, dengan kalimat-kalimat baik nggak bisa, ditraktir nggak bisa. Begitu dengar lirik, masuk Islam. Pertanyaan saya, apa hukum yang seperti itu? Apakah Anda katakan haram? Nah, sobat-sobat, jadi jelaskan bagaimana hukum musik. Ya, ternyata musik ini asalnya boleh. Dibolehkan musik ini. Akan tetapi, dia bisa menjadi makruh, menjadi haram, menjadi sunnah, bahkan menjadi wajib. Tergantung apa yang menyertai musik tersebut, atau isi musik tersebut, atau pengaruhnya kepada yang mendengarkan atau yang memainkan musik. Dia menjadi makruh kalau musik ini melalaikan dari kewajiban-kewajiban, membuat kita malas bekerja, lalai melaksanakan sholat. Tetapi tetap dia melaksanakan sholat, tapi lalai. Sholatnya tidak tepat waktu. Ya, sudah waktu masuk sholat, masih mendengarkan musik. Dia menjadi makruh musik tersebut. Tetapi kalau dengan mendengarkan musik, dia menjadi meninggalkan kewajiban seperti sholat, maka musik ini menjadi haram. Tetapi sobat-sobat, musik akan menjadi sunnah hukumnya kalau musik itu menimbulkan semangat, ya, menimbulkan kebaikan-kebaikan, membuat orang menjadi sadar, menjadi taat. Musik itu menjadi sunnah, bahkan bisa menjadi wajib. Kalau hanya dengan jalan musik, ya, kita bisa ya memahamkan orang tentang kebenaran Islam, bisa menarik orang ke dalam Islam. Nah, jadi kesimpulannya sobat-sobat, ya, kita tidak bisa memvonis bahwa musik itu haram. Kita lihat dulu ya masalahnya, atau apa yang menyertai musik, atau bagaimana pengaruhnya, isi dan pengaruhnya dari musik tersebut. Sobat-sobat, itulah ya, tinggal bagaimana ya kita menempatkan musik tersebut. Artinya musik ini sobat-sobat bersifat netral. Tinggal orang yang memainkan dan memanfaatkannya, musik ini dijadikan apa. Ya. Nah, jadi itu sobat-sobat. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.